wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan membahas tentang program plasma pada mata kuliah akuntansi perkebunan. Saya Gusmeta, NIM 2062201133 dari Fakultas Ekonomi Universitas Rancang Kuning, Pekanbaru. Plasma adalah areal kebun yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman kelapa sawit sebagai bentuk kerjasama kemitraan perusahaan dengan masyarakat sekitar perkebunan. Petani plasma adalah para petani yang ikut ambil bagian dalam program transmigrasi pemerintah yang dijalankan pada tahun 1987 atau Perkebunan Inti Rakyat yang dikenal sebagai PIR Trans. Dalam program tersebut, para petani yang mayoritas datang dari Pulau Jawa direlokasi ke daerah pedesaan dan mendapatkan lahan pertanian seluas 2 hektar untuk masing-masing kepala keluarga, ditambah lahan seluas setengah hektar untuk rumah tinggal dan tanaman lainnya. Petani plasma ini kemudian bermitra dengan perusahaan setempat yang menyediakan bantuan berupa kerja untuk menyiapkan lahan. Setelah 4 tahun perkebunan kelapa sawit mereka siap dipanen. Perusahaan juga menyediakan bantuan teknis. Dalam skema kerjasama ini, petani plasma setuju untuk menjual hasil produksi mereka kepada perusahaan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sejarah inti plasma tidak terlepas dari upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia pada era 1970-an. Program kemitraan inti plasma yang merupakan warisan pemerintah Soeharto pada era 1970 dan 1980-an. Lahirnya inti plasma bertujuan membantu pengelolaan kebun petani melalui keterlibatan perusahaan sebagai penjamin kredit, pelaksana kegiatan, dan pemasaran hasil perkebunan. Pasalnya, petani saat itu dinilai tidak mempunyai kemampuan teknis untuk mengelola kebun maupun mengolah hasil produksinya. Kebijakan pemerintah untuk mempercepat perkembangan perkebunan dikenal dengan Oil Farming System for Rural Socio-Economic Development melahirkan program bernama Perkebunan Inti Rakyat atau PIR yang dikenal dengan NES. Proyek ini dimulai pada tahun 1980 sampai 1990 dengan pembiayaan kolaborasi pemerintah Indonesia dan donor luar negeri seperti World Bank, Indonesia Development Bank, KfW, dan lainnya. Lewat program ini lahirlah definisi ini, perusahaan yang bermitra dengan petani plasma untuk mengelola lahan. Petani plasma berasal dari petani lokal setempat ataupun para transmigran untuk mengikuti program perpindahan penduduk dari Pulau Jawa dan Bali ke pulau lainnya seperti Sumatera dan Kalimantan. Konsep PIR terus berjalan sampai tahun 2005 dengan perubahan model maupun nama menjadi KKPA, Kredit Koperasi Primer untuk anggota. Program ini menerima bantuan dana pemerintah dan negara pendonor. Terakhir, Sistem inti plasma diperbaiki dengan program bernama Revitalisasi Perkebunan dari tahun 2005 sampai 2015. Pembiayaan revitalisasi perkebunan bertumpu pada kredit investasi perbankan di mana bunga kredit mendapatkan subsidi dari pemerintah dan sisanya ditanggung oleh petani. Arahan dari Presiden Joko Widodo supaya petani terlembagakan dalam bentuk korporasi harus dijalankan secara konseptual. Dapat dimulai dari pembentukan koperasi di tingkat pedesaan untuk menjadi wadah pengasah insting dan membangun struktur organisasi perusahaan. Selain itu, petani dapat mulai berpikir menjadi entrepreneur berbasis sumber daya alam lokal di wilayah masing-masing. Model PIR membangun kemitraan petani dan perusahaan di mana sumber pembiayaan pembangunan kebun bersumber dari pinjaman bank. Skema ini menempatkan petani sebagai pemilik lahan atau kebun yang akan membayar kredit pinjaman secara bertahap. Di sisi lain, perusahaan akan menjadi penjamin kredit petani dan bertugas membangun kebun sekaligus mengelola perawatannya. Keuntungan PIR yaitu jaminan pasokan buah sawit dari lahan petani yang mereka kelola. Sementara itu, kerjasama kemitraan inti plasma akan berakhir seiring luasnya kredit petani. Lunasnya kredit petani, maka status kepemilikan lahan akan dimiliki sepenuhnya oleh petani.
Contoh program plasma perkebunan kelapa sawit dalam pola kemitraan masyarakat diantaranya yaitu pertama kemitraan perkebunan yang meliputi satu, kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar untuk mewujudkan kebun milik masyarakat, yaitu seluas 20% dari luas daerah tertanam. Yang kedua yaitu perusahaan inti bertindak sebagai avalis penjamin angsuran bagi kebun plasma. Yang kedua yaitu kemitraan operasional perkebunan yang meliputi A-nya perusahaan inti akan bertindak sebagai operator kebun. Yang B-nya masyarakat sekitar kebun akan dilibatkan dalam operasional perkebunan untuk membuka lapangan pekerjaan atau lapangan usaha. Yang ketiga, pola operator yaitu pertama, perusahaan inti akan mengelola dan melaksanakan seluruh kegiatan kebun mulai dari pembangunan kebun, pembibitan, penanaman, perawatan hingga pemanenan. Selama usia produktif kelapa sawit kurang lebih selama 30 tahun. Hasil dari kebun plasma berupa tandan buah segar akan diberikan kepada petani plasma setelah dipotong. Pertama, pembiayaan angsuran atas biaya pembangunan. Yang kedua, biaya perawatan. Yang ketiga, biaya pemanenan dan transportasi PBS. Yang terakhir yaitu biaya pengolahan. Yang disebut dengan pola operator yaitu pertama pembersihan lahan, yang kedua pembibitan, yang ketiga penanaman, yang keempat perawatan, dan yang kelima panen dan transportasi. Tujuan pola operator yaitu menjaga kebersihan kebun mulai dari penanaman hingga menghasilkan atau berproduksi. Yang keduanya menjaga kontinuitas atau berkesinambungan terhadap angsuran biaya pembangunan. Dan yang terakhir agar petani plasma mempunyai penghasilan yang relatif stabil dan pasti. Begitulah pemaparan saya tentang program plasma. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.